Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustadz dan ustazah serta anak-anak kami semua yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini 79 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di hari ini kita mengenang sebuah perjuangan besar para perebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mereka adalah kakek-kakek kita, ibu-ibu kita, dan nenek-nenek kita yang siap mengorbankan jiwa mereka demi makmurnya negeri ini, demi terbebasnya kita dari ketertindasan bangsa asing yang menjadikan kita budak-budak kehidupan. Semoga mereka semua Allah tempatkan di tempat yang terbaik dalam surganya. Selawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah, sebagai contoh terbaik dalam memperjalankan hidup ini. Dialah penggerak kemerdekaan itu yang dimulai dengan kalimat La ilaha illallah, kalimat yang menjadikan hati kita merdeka, jiwa kita merdeka dari segala jenis keperbudakan dan perampasan hak orang lain dan penindasan. Dengan kalimat itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membebaskan hati dan jiwa kita dari ketertindasan dan keterbudakan kita dari kehidupan ini. Para ustadz dan anak-anakku semua yang berbahagia, 79 tahun kemerdekaan kita. Hari ini dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Sebuah komitmen mungkin bagi negeri ini dalam setiap perjalanan kemerdekaan, memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita ditemakan dengan bermacam-macam tema. Di hari ini kita seperti berkata, Nusantara baru terlahir katanya. Nusantara baru akan ada. Artinya mereka, pemimpin kita, sudah berani mencabut bahwa sejarah bangsa ini adalah pada Jakarta dan Batavia. Maka karena itu, setiap tanggal 17 Agustus kita sedang memperingati adalah proklamator, memproklamirkan kemerdekaan negeri ini. Artinya pada tanggal itu negara belum ada. Kita baru berani, Bung Karno dengan Hatta memproklamirkan kemerdekaan, menyatakan kemerdekaan baru tanggal 18 Agustus. Kemudian negara kita berdiri. Hari ini kita menyatakan kemerdekaan itu karena kita ingin mengatakan juga kita ingin merdeka sejati, merdeka yang sebenar-benar merdeka. Negeri ini sudah layak dengan usia 79 tahun, sudah harus bebas dari kemiskinan, sudah harus bebas dari ketertindasan. Tapi 17 tahun ini kita masih merasakan bahwa kita, negeri ini terasa tidak aman di tahun ini. Maka karena itu, menjadikan negeri ini menjadi aman dan indah, tetaplah berpegang kepada sirah dan perjalanan kehidupan, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ada anak-anakku semua serta ustadz dan ustazah yang berbahagia. Di 79 tahun ini kita mengisi kemerdekaan. Mari kita tahu banyak. Artinya belajar tentang apa yang kita tahu, belajar tentang apa yang kita mau. Masing-masing kita harus tahu apa yang kita mau.
Bagi kita semakin cepat kita mengerti tentang apa yang kita mau, maka semakin cepat kita akan mendisiplinkan diri kita ke arah itu. Semakin lama kita mengerti tentang apa yang kita tahu, maka kita sering tidak sampai pada tujuan kita. Maka karena itu, di usia kita, negara kita 79 tahun, kita masing-masing kita mengisi kemerdekaan ini dengan kalimat yang paling berat adalah mencari apa yang kita mau dalam hidup ini. Kalau ada orang yang usia 30 tahun masih belum mampu meletakkan sendi-sendi kehidupan yang baik baginya, berarti dia belum tahu apa yang dia mau. Semakin cepat kamu tahu tentang apa yang kamu mau, maka semakin cepat kamu akan sukses dalam hidup ini. Maka karena itu, jadikanlah diri kamu pembelajar terbesar untuk mencari jati diri yang hebat. Jangan terombang-ambing dalam kehidupan. Perubahan terus terjadi, perubahan terus akan terjadi. Jangan kita terbawa dengan perubahan yang salah. Percayalah saudaraku, menjadi orang baik dan benar itu temannya tidak banyak. Menjadi orang baik dan benar itu menjadi berat untuk mencari teman. Kalau kamu keluar dari kebaikan dan kebenaran, lalu bergabung dengan kezaliman, maka kamu akan banyak berteman di luar sana. Tapi ketika kamu ingin melagakkan kebenaran, maka boleh jadi yang bersama kamu adalah sedikit. Tapi bukan berarti itu berhenti. Bukan berarti itu kita berhenti. Teruslah berjuang, teruslah menyampaikan kebaikan, teruslah menyampaikan kebenaran. Walau mereka mentertawakan, walau mereka tidak mau simpatik dengan itu, tapi kebenaran suatu saat pasti tetap akan kebenaran. Kebenaran itu akan tampak dan melewati jalurnya sendiri. Maka karena itu, kenalilah apa yang engkau mau dalam hidup ini. Sebagai orang yang menghafal Al-Quran, sebagai santri yang belajar tentang agama, maka carilah hidupmu yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian anakku, kemerdekaan ini kita isi juga. Temukan komitmen dirimu, maka kamu akan bangun kehidupan itu. Kalau orang bilang komitmen engagement, bahwa sesungguhnya berkomitmen untuk tetap bangkit. Walau berkali-kali kalian jatuh, tapi tetaplah bangkit. Komitmenkan diri kamu, karena sesungguhnya para juara itu bukanlah orang yang tak pernah kalah. Para juara itu bukanlah orang yang tak pernah kalah. Para juara itu adalah yang belajar dari kekalahan, lalu untuk bangkit menjadi pemenang terbaik. Maka sesungguhnya orang yang pernah kalah bukan berarti dia takkan pernah menang. Sesungguhnya sang juara sejati itulah orang-orang yang pernah kalah, lalu bangkit dari kekalahan, lalu menjadi sang juara kemudian. Maka karena itu, teruslah belajar mengisi kemerdekaan dengan selalu berkomitmen pada kebaikan, berkomitmen pada kebenaran, lalu bangun jati dirimu dengan kebaikan dan kebenaran itu, maka kamu layak menjadi sang juara sejati. Yang ketiga, saudaraku, isilah kemerdekaan ini dengan sebuah kalimat bahwa sesungguhnya bahwa ada orang-orang yang selalu menjadi support bagi hidup kita. Jadikanlah orang-orang terdekat dengan kita menjadi penyemangat hidup kita. Setiap kali kamu lemah mencari ilmu, kenang ibumu yang selalu menunggu keberhasilanmu. Setiap kali kamu lemah mencari ilmu dan menghafal Al-Quran, bayangkan kamu akan membawa dan membimbing ibumu ke dalam surganya Allah. Dia akan menunggu kamu. Dia akan selalu bertepuk tangan untukmu. Dia akan selalu mendoakan yang kebaikan bagimu. Maka ketika ini kamu dapatkan, maka kamu akan hebat. Jangan lupakan orang dekat denganmu, sehingga kamu terlalai dalam hidup ini. Di sampingmu selalu ada orang-orang yang dekat yang ingin mensupport hidupmu. Maka karena itu, kenang dia semua, bahwa sesungguhnya jika bapamu hari ini menyaksikan kamu seperti ini, dia sedang membaca doa, anakku hebat, anakku luar biasa. Ibumu yang menyaksikan wajahmu hari ini adalah ibu yang akan berkata, anakku yang dulu kubesarkan dengan penuh susah payah,
hari ini dia telah tampil menjadi sang lelaki dan sejati, putri yang penuh keteduhan. Maka karena itu mereka akan selalu mensupport hidupmu. Tapi hari ini anakku, betapa banyak orang yang melupakan support dari orang-orang terdekat. Betapa banyak orang yang kadang-kadang tak ingat bahwa ada orang-orang yang terdekat yang selalu menjaga diri kita. Keempat, terakhir, Ustadz ingin sampaikan pada kamu adalah bahwa sesungguhnya kita selalu berkata, ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang selalu hadir bersama kita. Ada pertolongan-pertolongan yang tak kita sadari yang selalu ada dekat kita. Yakinkan itu. Maka karena itu, dalam setiap perjalanan hidup kita, yakinkan banyak jangan tangan yang telah menyelamatkan kita dan telah membantu kita. Maka setiap perjalanan pasti ada kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka karena itu, mengisi kemerdekaan kita tahun ini, 79 tahun Indonesia merdeka, mari kita yakini bahwa kemerdekaan ini bukanlah hanya sekedar perjuangan, tapi adalah doa-doa yang hebat dari orang-orang yang tertindas untuk meraih kemuliaan dan kebenaran. Anakku, jangan berhenti kamu berjuang, walau berkali-kali kamu jatuh, karena Tuhan pasti akan bersamamu dan dekat denganmu. Sakinlah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaranmu akan teruji dalam setiap keinginan meraih kebaikan. Kesabaranmu akan selalu teruji setiap kali kamu akan memperjuangkan kebenaran. Maka karena itu, yakinkan setiap perjuangan itu Allah akan selalu bersama kita semua. Innallaha ma'ana. Yakinkan kalimat itu sebagai penyemangat hidup kita. Jangan lemah, jangan terhenti, jangan berhenti. Walau berkali-kali kalian jatuh untuk memperjuangkan hidup ini, walau berkali-kali kalian tersungkur, jangan berhenti, bangkitlah. Karena banyak orang yang jatuh, ketika dia tidak bangkit, maka dia akan tercampak. Dan betapa banyak pula orang-orang yang berkali-kali jatuh, lalu bangkit dan menjadi pahlawan luar biasa. Maka karena itu anakku, saudaraku semua, pada hari ini 17 Agustus 2024, yakinkan dirimu adalah orang-orang yang merdeka, yang memberikan kehidupannya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perjuangan kita, semangat kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemerdekaan sejati itu. Demikian saja, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.